Proyek PA Taman Harapan adalah suatu proyek yang melahirkan generasi-generasi penginjil yang luar biasa handalnya. Melahirkan tiang-tiang gereja, harapan-harapan gereja bagi Taman Harapan, pimpinan masa depan untuk Taman Harapan. Itulah sebabnya proyek PA Taman Harapan suatu keharusan untuk suatu kemajuan sebuah gereja. Karena dihubungkan dengan misi kita di dunia ini, penginjilan itu suatu keharusan. Dan untuk melatih anak-anak muda supaya mereka handal di jemaat, supaya mereka bisa menginjil, adalah penginjilan, nggak ada lain. Be strong, don't be afraid, you're not alone in this world. Be strong, take courage and fly. 'Cause now's the time to stand, walk in the promised land, alive. Be strong. Now's the time to stand, walk in the promised land, alive. Be strong. Pengalaman itu begitu berkesan karena saya baru 2 tahun berturut-turut itu juga mengikuti pelayanan pertama di Jawa, di Porot, lalu kedua di Lampung, dan kedua-duanya saya pikir berkesan karena di Porot berbeda, mereka merupakan kelompok yang bukannya mayoritas Advent, lalu yang di Lampung pun mereka hanya sebagian kecil saja. Dan mereka sangat welcome kepada kita. Saya kebagian waktu itu yang tahun 2010 ketika ke Ambon. Pengalaman ikut proyek banyak suka dukanya, tapi yang saya tahu bahwa Tuhan pasti jadikan proyek ini selalu berhasil. Menurut saya memang yang paling berkesan yaitu proyek yang ada di Ambon. Jadi kita mau anak-anak remaja dan pemuda ini kita pindahkan dari lingkungan mereka sehari-hari ke lingkungan memang sangat berbeda dari rutinitasnya mereka ini. Yang pasti tempatnya di luar dari kota, di luar dari keramaian. Dan tepat pada saat saya memimpin pemuda Advent Taman Harapan, kami memilih waktu itu di wilayah Papua, di mana sudah pasti sangat berbeda lingkungannya, orang-orang yang berbeda, rumahnya berbeda, makanannya juga berbeda. Jadi ini menjadi suatu tantangan justru. Tapi tantangannya ini saya rasa yang membuat lebih menarik. Jadi anak-anak muda ini maupun remaja ini bisa lebih tertantang, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, dan juga yang pasti mereka punya tanggung jawab yang khusus, mereka punya tugas-tugas khusus bagaimana bisa menghadapi tantangan tersebut dan melayani Tuhan bersamaan. Daripada Sagang so proyek 10, kok proyek berapa? Saya proyek ke Likupang, Manado. Tahun berapa? Waktu itu tahun 2011. Kok tahun berapa? 2012 kalau tidak salah. Berarti kita berduit tadi ya? 2012 di mana 2012 di Porot.
Hasil itu yang kita dapat injak waktu itu. Dapat ide dari siapa kah? Sudah tidak bisa bicara. Saya 2013. Kok dari Lampung ya? Pelayanan ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena ini pelayanan penginjilan dan pelatihan bagi orang-orang muda untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi kita bikin adakan pelayanan untuk menjadi teladan bagi orang muda. Beginilah caranya kalau kita menginjil. Melihat situasi dan tidak melihat daerah dan situasi, sehingga orang-orang muda itu mengerti bahwa cara menginjil itu seperti itu. Perlu banyak hal-hal dan pengorbanan yang harus dilakukan. Kalau tantangan, banyak tantangan. Sebelum kita berangkat, tantangan pertama adalah komitmen dari orang-orang muda itu sendiri. Nah, itu banyak tantangan yang harus dikuatkan supaya mereka berbuat komitmen dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Dan kedua, tantangan yang kedua adalah rencana. Ya, harus membuat satu rencana yang baik dan semua bisa terlibat. Dan ketiga adalah tantangan soal keuangan. Dan itu setiap proyek ada tantangan. Tapi puji Tuhan, semua tantangan ini berjalan dengan baik. Bahwa orang-orang muda berkomitmen dengan benar-benar. Dan yang kedua, yaitu mereka buat rencana juga dengan baik, sangat baik sehingga berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, Tuhan itu sangat baik, membantu semua segi keuangan yang kita rasa tidak sanggup, tidak ada, Tuhan kasih. Proyek ini yang sangat saya senang, yaitu pertama, bisa menemukan jodoh antara orang muda. Jadi, itulah penemuan jodoh, dan sesudah setiap acara proyek ini selesai, yang sangat menyenangkan saya, paling sedikit pernah sampai 5 kali berturut-turut itu pernikahan terjadi antara orang-orang muda yang mengikuti proyek ini. Dan itulah tujuan utama yang seharusnya kita lakukan, supaya jangan kita melihat keluar, bahwa supaya kita jodohkan anggota-anggota di dalam dan mereka jadi saling menguatkan. Dan itu sudah banyak terjadi. Saya sudah lupa tahun berapa itu pernah sampai 5 pasang sekaligus menikah berturut-turut setiap bulan. Dan tahun berikutnya sampai ada 3 pasang. Dan itu salah satu yang sangat menyenangkan. Dan lebih menyenangkan, bekerja dengan orang muda sangat antusias dan bersemangat. Itu yang paling menyenangkan. Tapi pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kami mengadakan pelayanan atau penginjilan bersama di Singkawang. Di Singkawang mereka betul-betul mengalami suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Tempat yang sederhana, tapi mereka tetap bersatu. Jadi jangan lupa bahwa dengan menyanyi, mereka didorong semangat mereka. Dengan menyanyi, mereka bersatu kembali. Dengan menyanyi, mereka akan lebih apa? Lebih eksis lagi dalam pelayanan pada hari-hari berikutnya. Jadi bayangkan pada pagi hari mereka sudah harus bangun untuk worship. Kemudian mereka harus siap-siap untuk untuk mengadakan bakti sosial. Dan kemudian sudah itu mereka akan siap-siap untuk charity clinic. Dan malamnya mereka mempersiapkan KKR. Di samping mempersiapkan KKR, mereka juga mengambil bagian dalam membawakan lagu-lagu. Itu sangat luar biasa. Tapi mereka lakukan itu dengan suka hati. Karena disitulah mereka dibawa kepada pengenalan kepada Yesus Kristus. Karena mereka mengenal Yesus Kristus, itulah maka mereka melayani dengan sepenuh hati. Sebelum kita ke Singkawang, akhirnya Tuhan memberikan berkat buat kita. Dana yang kita butuhkan tercapai juga. Walaupun sebelumnya kita agak was-was, tetapi tim kita waktu itu sangat solid. Kita mengutamakan persatuan. Yang penting kita bersatu dulu, satu seiman dan berserah, banyak berdoa, bekerja. Akhirnya apa yang kita inginkan tercapai dari segi dana. Waktu pelaksanaannya ada tantangan juga kita di sana. Saat itu
Waktu hari pertama kita sampai ke Singkawang, saya kena penyakit cacar air. Nah, cacar air ini yang membuat pelayanan saya terganggu di Singkawang, yang mengharuskan saya untuk disendirikan, tidak tergabung dengan tim yang lain. Dan akhirnya untung saya mempunyai anggota tim yang sangat solid dan kompak. Mereka mengambil alih akan membutuhkan saya sehingga pelaksanaan KKR bisa berjalan dengan baik dan sangat berhasil. Pada saat itu kita berhasil membaptiskan sekitar 20-an. Saya kurang tahu persis jumlahnya berapa, tapi di atas 20-an seperti itu. Dan puji Tuhan kita pulang dengan sukacita yang besar. Dan memang proyek ini adalah proyek yang cukup jauh ditempuh, dan anak-anak muda pada saat itu memiliki program yang sangat beragam. Mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke desa, mereka melawat ke gereja-gereja setempat, dan kerjasama dengan panitia di sana sangat mengesankan. Berhasil walaupun banyak kendala, kita selesaikan bersama-sama. Dan bila dibilang banyak berkesan, semua berkesan. Yang penting adalah kekompakan yang pertama, dan yang kedua ada keteraturan. Kita harus mengikuti contoh dari Alkitab ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu penuh dengan keteraturan. Dan kita pun dalam proyek ini harus bertanya tadi kembali adalah kekompakan, dan kedua keteraturan. Keteraturan dalam hal semuanya, supaya tiba saatnya hari H yang pentingnya semua tidak saling tumpang tindih, semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan masing-masing. Saya memiliki pengalaman yang unik dengan proyek daripada orang-orang muda Taman Harapan. Sejak saya datang di Taman Harapan, yang waktu itu kita pergi mengadakan pelayanan ke Temanggung. Di Temanggung ini, di Dusun Porot, Temanggung, di atas perbukitan, dan di tempat ini tidak ada gereja Advent, Dan inilah pengalaman pelayanan di mana selain kita akan mengadakan proyek charity clinic, APTA, tapi pelayanan pemberitaan Injil di KKR dengan pembahasan doktrin firman Tuhan yang terbuka di tempat yang baru. Antusias jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan non-Advent, mereka menerima dan memberikan kesempatan kami. Bahkan ini pengalaman pertama bagi saya menyampaikan pekabaran setiap sore jam 5 sampai jam 7 malam, berpindah ke desa sebelah lagi jam 8 sampai jam 10 malam. Itu merupakan satu pengalaman tersendiri bagi saya pribadi dengan anak-anak muda. Pengalaman saya ketika saya membidangi PET, pertama saya ada rasa takut. Karena saya lihat mereka sudah berhasil pergi ke Kupang, ke Ambon, itu proyek-proyek besar. Jadi saya sebenarnya ingin meng-cool down sedikit untuk tidak pergi terlalu jauh. Sehingga pilihan saya memang selama 2 kali berturut-turut kami hanya pergi menggunakan bus. Dan itu mungkin pengalaman mereka juga, kami naik bus sampai 2 hari kalau tidak salah. 2 hari pagi-paginya sampai pagi kita harus langsung melayani. Kita tidur paling cuma tinggal 2 jam kalau tidak salah, mungkin saja yang nggak tidur. Kita harus berkhotbah di tempat lain. Dan saya merasakan bahwa anak-anak ini walaupun kelihatannya ketika pertama sebelum pergi, sepertinya mereka agak setengah-setengah hati dalam cari dana, dalam latihan. Tetapi ketika berada di tempat, ketika on the spot di tempat melakukan aktivitas, mereka semua semangat. Mereka memasak, saya lihat, walaupun kadang-kadang ada sedikit marah-marah, tetapi itu hanya sebagai bumbu-bumbu penyedap masakan kalau di dapur. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil tuh, dari kita membagi kelompok untuk mulai mencuci piring,
memasak sama-sama, membersihkan gereja atau tempat di mana kita tinggal, sampai ke hal yang besar, pelayanan dalam gereja, pelayanan anak-anak, pelayanan kesehatan. Jadi semuanya itu luar biasanya kita bisa satukan di dalam satu tempat yang asing, satu tempat yang berbeda dari yang biasanya tempat di mana kita tinggal gitu. Jadi puji Tuhan kita bisa melakukan semuanya itu, kita berhasil meninggalkan kehidupan kita sehari-hari di kota dan mampu beradaptasi, bekerja sama, dan menjalani tanggung jawab kita dalam misi pelayanan kita di Jayapura ini. Kalau nggak salah waktu itu temanya Each One Reach One, dan dengan bantuan Pendeta Ramli Mende di sana maupun ketua jemaat dan anggota jemaat di sana, kami juga berhasil memenangkan beberapa jiwa. Mereka bisa dibaptis pada saat hari Sabat sebelum kami berangkat pada keesokan harinya. Ini pengalaman saya setelah saya 6 kali mengadakan mengikuti PA Taman Harapan dalam penginjilan mereka di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Mereka bukan menginjil di kota-kota, mereka menginjil di pedalaman-pedalaman, di desa-desa, dan ini memberikan suatu nilai tambah bagi mereka karena mereka dilatih bukan saja secara rohani tapi secara fisik. Ketahanan fisik mereka itu sangat luar biasa ketika mereka mengalami hal-hal ini, yaitu penginjilan di desa-desa, di tempat-tempat yang terpencil. Pada waktu mengikuti PATH Anak Taman Harapan sangat berkesan sekali oleh karena bagaimana mereka mempunyai semangat untuk maju, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum kenal akan Juru Selamat. Jadi kesan saya adalah mereka adalah anak-anak yang sangat termotivasi oleh karena ingin menjangkau orang lain sehingga dapat memberikan atau menyatakan Injil kepada orang lain. Jadi ketika di Porot juga yang berkesan, kami harus naik truk sapi kalau tidak salah untuk melayani jemaat-jemaat di sana sampai malam-malam maupun dingin. Dan itu pengalaman saya pertama, memang naik truk ke sana kemari dan bersama-sama kita tidur bersama-sama di lantai, dan merupakan satu kekeluargaan yang baik saya rasa. Jadi saya pikir pengalaman yang baik karena itu menjadi pengalaman pertama saya ketika harus tidur di lantai bersama-sama naik truk dan menjadi lebih kuat iman kita masing-masing. Yang pasti banyak kesan dari yang kami dapatkan dari sana. Kita bisa menikmati ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa di sana, sekitar Danau Sentani, maupun kami pernah pergi ke atas bukit di mana kami bisa melihat seluruh kota, seluruh desa Sentani maupun danaunya yang luar biasa bagus. Dan juga kami berkesempatan untuk menginjil juga pada saat Lebaran, memberikan pelayanan di salah satu pejabat militer di Jayapura. Jadi itu salah satu pengalaman yang berkesan juga. Hal yang paling berkesan bagi saya selama mengikuti proyek daripada PATH adalah ketika mereka menyanyikan lagu Hilidit. Sampai sekarang ini saya mendengar lagu itu, saya agak emosional dan kadang-kadang saya meneteskan air mata. Karena itu adalah merupakan suatu pengalaman iman bagi anak-anak muda. Ketika mereka kecapean, ketika mereka stres, dan ketika manggung mereka untuk menyanyikan Hilidmi, terasa mereka betul-betul bersatu dan terdengar suara yang betul-betul dari pengalaman hidup mereka, pengalaman pelayanan mereka. Itulah sebabnya saya selalu mendengarkan lagu itu, saya teringat bagaimana pelayanan PATH yang begitu luar biasa. Proyek yang ke-2014 ini oleh PA dengan misi ke Palu dapat tuntas seperti biasanya dan dapat kembali semua dengan sukacita, dengan penuh pengharapan dan banyak jiwa yang bisa.
kita konsentrasi untuk bekerja buat Tuhan, bersatu, dan yakin terhadap apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan bantu, maka sesuatu itu akan bisa berjalan. Memang kadang-kadang banyak sekali tantangan ya, baik itu di dalam gereja, di majelis, teman-teman. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat mengabarkan. Karena itu adalah maksud Tuhan bagi kita untuk dapat membawakan kabar selamat ini kepada orang lain. Saya agar proyek ini diteruskan, ya, dikembangkan, karena saya tahu orang-orang muda di Taman Harapan yang sudah terlatih dalam proyek-proyek ini bisa mengajak lagi orang-orang muda yang lain yang belum ikut supaya mereka bisa berkembang terus dan makin maju. Karena proyek ini proyek penginjilan dan untuk pelayanan ini sangat baik untuk orang-orang muda di masa yang akan datang, terutama untuk jemaat dalam pertumbuhan jemaat yang akan datang, untuk melatih anggota-anggota untuk bersatu, kemudian untuk saling kenal, terlebih saling bisa bertemu menjadi satu rumah tangga yang baik bagi orang-orang muda, baik pria baik wanita. Ya, itu yang sangat saya senangkan. Dan saya harap tetap dipertahankan proyek ini setiap tahun apapun halnya, karena kita sudah pengalaman dengan tantangan dan segala macam, kita sudah tahu bagaimana mengatasinya, kita laksanakan. Dan terutama yang senior-senior yang sudah pengalaman, tolong latih yang lebih muda supaya proyek ini berkesinambungan, jangan berhenti. Sama kayak sekarang, walaupun saya sudah nggak ada, tapi proyek tetap jalan, itu sangat menyenangkan. Dan ini sudah tersebar kemana-mana, semua orang tahu proyek ini. Sampai di Amerika pun tahu bahwa proyek ini, Taman Harapan ini tiap tahun ada dan jalan. Dan bahkan ada beberapa juga yang ingin bergabung. Dan mudah-mudahan cita-cita mereka yang bergabung satu waktu akan terwujud ya, bersama Taman Harapan. Saya yang sebagai ketua yang membawahi pemuda Advent Taman Harapan, khususnya untuk proyek Palu, biarlah teman-teman anak muda tetap semangat sampai tiba waktunya kita akan berangkat ke Palu, dan tentunya pelayanan yang akan kita buat di Palu sana, tentunya ini pelayanan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu, khususnya di daerah Kasih Allah. Semoga pelayanan yang akan kita buat akan membawa berkat bagi saudara-saudara seiman yang ada di sana, dan terlebih banyak jiwa-jiwa yang akan bisa kita tobatkan untuk menyiapkan mereka menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. PA Taman Harapan bukan saja andalan Gereja Masjid Al-Injil Taman Harapan, tapi juga andalan Konvers DKI Jakarta, dan juga bisa jadi andalan Uni Indonesia Kawasan Barat. Jangan pernah kendor semangatmu di dalam pelayanan Tuhan. Maju terus, tetap bersandar kepada Tuhan, jangan berdasarkan pengertian kalian sendiri. Tetap semangat, kompak di dalam pelayanan. Maju terus, jangan pantang mundur. Kita melayani Tuhan dan Tuhan pasti tolong kita. Tetaplah semangat dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidaklah sia-sia. Tetaplah semangat, maju terus. Selalu rendah hati, saling memperhatikan untuk kepujian nama Tuhan. Yang pasti bikin capek, tempat hangout. PET itu adalah tempat belajar. Banyak waktu gua habis di situ, tapi PET itu luar biasa. Belajar apa? Belajar sifat-sifat teman-teman, belajar menyanyi, belajar menahan emosi, belajar tentang organisasi, dan belajar tentang firman Tuhan. Tempat belajar, terus tempat berteman. Banyak teman-teman yang asik mati punya kalau orang tua bilang. Oke. Ingat, ini pelayanan, bukan pekerjaan. Ciao. Satu kata buat PET, PENK penting dong.